Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi dan menjuah-juah bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Teduh pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat memahami dan mengerti akan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah dan berkat-Mu, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu bagi kami sekalian di saat kami menikmati hari yang baru di pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan terlebih melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur 57 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, kita sudah sering mendengar khotbah dari mimbar maupun dari tempat-tempat lainnya yang mengatakan bahwa satu-satunya pertolongan bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, apakah kita sungguh-sungguh merasa demikian? Sebab secara umum, ketika kita berada dalam kesulitan dan pergumulan yang berat, maka reaksi spontan kita adalah mengeluh dan putus asa sambil berkata, "Mengapa semua ini mesti terjadi?" Bahkan sering pula kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita komplain kepada Tuhan karena kita merasa kita tidak patut menanggungnya. Tetapi hal ini tidak kita temukan dalam diri Daud. Saudara-saudara,
bacaan kita pagi ini merupakan bagian dari kitab Mazmur 57 ayat 1 sampai 11 yang isinya pemazmur sedang diburu musuhnya tetapi ditolong Allah. Mazmur ini digolongkan mazmur ratapan, di mana pemazmur dengan penuh kepercayaan memanjatkan doa dan seruannya kepada Tuhan. Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang lari dari Saul dan harus bersembunyi di dalam gua. Saul iri melihat kesuksesan Daud dan ia ingin membunuh Daud. Dalam keadaan yang terjepit, Daud berseru kepada Allah. Dia tidak larut dalam kesedihan dan ketakutan, melainkan berusaha tetap memfokuskan dirinya kepada Allah. Dalam doanya, pemazmur memohon perlindungan Tuhan. Katanya, "Kasihanilah aku, ya Allah." Pemazmur bukan memohon pembalasan dendam atau pembinasaan, melainkan pemeliharaan dan kasih setia Allah. Karena kepercayaannya kepada Allah begitu penuh, maka pemazmur sekarang mencari perlindungan dengan keyakinan bahwa kasih setia dan kebenaran Allah cukup untuk membela perkaranya. Daud bergantung sepenuhnya kepada Allah. Hal itu dia nyatakan dalam Mazmur 57 ayat 2. Katanya, "Kepadamulah jiwaku berlindung." Daud tidak hanya mengakui bahwa ia percaya atau berlindung kepada Allah, tetapi juga Daud mengakui bahwa jiwanya benar-benar hanya mengandalkan Allah. Daud sangat tenang berada di bawah perlindungan Allah selama masa susahnya. Ia menghibur dirinya dengan kebaikan sifat Allah yang siap membantu dan melindungi umatnya, seperti induk ayam yang secara naluriah tergerak untuk menaungi anak-anaknya. Ketika Daud berkata, "Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku," ini memberi pesan kepada kita bahwa pergumulan yang kita serukan kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan akan melakukan caranya dan berkarya untuk menyelesaikannya bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema sapaan teduh kita pagi ini, Tuhan penolong setia. Dari kisah Mazmur Daud ini, kita mendapatkan beberapa pelajaran penting, yakni pertama, dalam segala sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita bergumul, kita harus memandangnya sebagai perbuatan Allah, atas seizin Allah, dan di dalam semua itu kehendak Allah terlaksana. Yang kedua, apapun yang diperbuat Allah bagi kita akan tampak pada akhirnya bahwa semua itu diperbuat bagi kita dan demi kepentingan kita. Meskipun Allah Maha Tinggi, Dia mau turun sampai sebegitu rendahnya untuk menjaga agar segala sesuatu bekerja demi kebaikan umatnya. Yang ketiga, ketika menghadapi segala kesusahan dan kesukaran, kita harus berseru kepada Tuhan. Tidak sekedar berdoa begitu saja, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah, orang jahat tidak akan berjaya selamanya. Kejahatan pasti berakhir. Malah, bukan tidak mungkin bila kejahatan yang mereka lakukan akan menjadi
bumerang bagi diri mereka sendiri. Karena itu, apabila kita menghadapi orang yang menjahati kita tanpa kita tahu alasannya, kita tak perlu berniat membalas dendam. Sebagai orang beriman, kita hanya perlu berlindung kepada Tuhan yang Maha Adil. Tuhan akan menaungi orang-orang yang mencari Dia. Tuhan akan menjadi perisai bagi orang-orang yang bergantung pada kuasa-Nya. Jadi, bagaimanapun kondisi kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, kita wajib memuliakan Allah. Kita wajib memuji Allah oleh karena kita telah dilepaskan dan akan dilepaskan dari musuh-musuh kita. Ingatlah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 138 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian juga dalam 1 Korintus 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Yesus Kristus telah menganugerahkan keselamatan bagi kita sekali untuk selamanya. Untuk itu, marilah kita jaga supaya keselamatan sejati benar-benar menjadi milik kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami senantiasa menjadikan Tuhan sebagai penolong sejati, perisai bagi kami, karena pertolongan-Mu sangat terbukti. Sempurnakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan Runggun GBKP Cibubur. Berkati BPMR, berkati Majelis Runggun, berkati pengurus PJJ, pengurus kategorial, berkati guru-guru KKR, semua panitia dan seksi-seksi, dan terlebih seluruh warga jemaat. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai, memberkati, memelihara kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, mereka boleh kerjakan itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan mereka melihat kebaikan Tuhan melalui berkat Tuhan yang tercurah atas mereka. Anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, dalam semangat belajarnya, dan juga dalam mencari pekerjaannya, juga anak-anak kami yang sedang meniti karirnya, mereka yang sedang menjalin hubungan kasih, dan mereka hendak menikah, serta anak-anak kami yang sudah seharusnya menikah, tetapi belum juga mendapatkan jodohnya. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi semua anak-anak kami. Kami juga mendoakan buat orang tua kami Zaitun. Biarlah kasih Tuhan menyertai, menjaga serta memelihara hidup mereka. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan dan rencana-rencana bagi gereja-Mu Cibubur, sehingga apapun yang mereka hendak rencanakan dan kerjakan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami
kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mejuah-juah, shalom, selamat beraktivitas. Dibata si masu-masu.